warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah, NIM 1903211000002. Saya dari kelas Penyuluhan Pertanian B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian komoditas cabai di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Komoditas cabai rawit merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan secara komersial di daerah tropis. Cabai rawit merupakan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan di Indonesia karena nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Pada umumnya cabai rawit digunakan untuk bumbu masakan, bahan industri, obat-obatan, komestik, zat pewarna, sampai untuk campuran minuman, dan lain-lain. Dengan semakin beragamnya penggunaan yang berasa dan beraroma pedas ini, permintaan akan cabai rawit di pasar dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat, bahkan dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor non-migas. Peluang ekspor cabai rawit tidak hanya dalam bentuk segar, tetapi juga dalam bentuk olahan kering dan bubuk, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan diversifikasi produk cabai rawit. Pada saat ini, penggunaan cabai rawit tidak hanya untuk konsumsi segar, tetapi juga untuk diolah menjadi berbagai produk olahan seperti saus cabai, sambal cabai, pasta, cabai bubuk, dan salep. Yang pertama adalah program penyuluhan pertanian. Apa sih program penyuluhan pertanian? Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pada suatu wilayah kerja penyuluhan yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arahan dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota adalah program penyelenggaraan penyuluhan pertanian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sedangkan program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa atau kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Secara lebih spesifik, program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa atau kelurahan memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan. Dalam penyusunan program penyuluhan komoditas yang dipilih yaitu komoditas cabai rawit. Tanaman cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu desa yang memiliki usaha tani cabai rawit di Bali. Gambaran umum Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Jika dilihat dari wilayah administrasi, Desa Sukowati merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Kecamatan Sukowati. Nah, Desa Sukowati menjadi pusat kegiatan dari desa-desa yang ada di Kecamatan Sukowati. Secara administrasi terdapat 13 banjar definitif dan 14 banjar adat yang ada di Desa Sukowati. Desa Sukowati merupakan daerah agraris yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan pertanian. Secara administratif terbentuk pada tahun 1941 dan dengan luas wilayah seluas 735 hektar yang sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan persawahan dengan luas 387 hektar.
Keadaan demografis Desa Sukowati memiliki jumlah total penduduk kurang lebih sebanyak 13.658 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.853 orang dan jumlah penduduk perempuan 6.805 orang. Memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 2.875 kakak. Mayoritas pencarian masyarakat Desa Sukowati adalah wira swasta. Masyarakat Desa Sukowati umumnya berprofesi sebagai pedagang berbagai karya seni dan kerajinan di Pasar Sukowati. Selain itu ada juga warga yang berprofesi sebagai petani. Selanjutnya, potensi cabai rawit. Cabai rawit merupakan salah satu komoditas unggulan, komoditas hortikultura sayuran di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah yang potensial untuk kegiatan produksi pertanian, yaitu dengan usaha tani cabai rawitnya. Kecamatan Sukowati, khususnya di Desa Sukowati, terdiri dari 13 subak dengan luas wilayah pertanian 756 hektar. Desa Sukowati memiliki potensi yang paling cocok dan terluas di Kabupaten Gianyar dalam mengembangkan usaha tani cabai. Sentra pertanian cabai di Kabupaten Gianyar adalah Kecamatan Sukowati, mencapai 350 hektar seperti di Subak, Gede, Air Jeruk sekitar 225 hektar dikembangkan untuk tanaman cabai. Selanjutnya adalah kondisi klimatologis. Desa Sukowati merupakan bagian dari Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Nah, secara astronomis Desa Sukowati terletak di antara 8 derajat 37 kaki 30 inci hingga 8 derajat 35 kaki 20 inci lintang selatan dan 115 derajat 16 kaki 20 inci hingga 115 derajat 19 kaki 20 inci bujur timur. Keadaan geologi Desa Sukowati tersusun dari tufa dan endapan lahar Buyan Beratan dan Batur. Dalam monografi Desa Sukowati pada tahun 2010 dikemukakan bahwa topografi Desa Sukowati adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan air laut dengan kemiringan lereng 0 sampai 2%. Dan tipe iklim AM atau iklim tropik sedang. Selanjutnya adalah tujuan program penyuluhan pertanian di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar memuat rencana kegiatan untuk perubahan perilaku petani. Di antaranya yaitu petani cabai rawit dapat menggunakan benih bermutu. Petani cabai rawit mampu melaksanakan pemupukan pada usaha taninya. Petani cabai rawit mampu melaksanakan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit. Yang keempat, petani cabai mampu menerapkan teknologi pasca panen cabai rawit. Selanjutnya adalah permasalahan. Penyusunan program penyuluhan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar didasari dengan adanya beberapa permasalahan, yaitu petani cabai kurang mengetahui penggunaan benih bermutu dan penggunaan pupuk pada usaha tani cabai rawit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan para petani cabai rawit mengenai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Nah, yang ketiga adalah petani kurang mengetahui mengenai penerapan teknologi pasca panen cabai rawit. Selanjutnya adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Berikut terdapat tabel rencana kegiatan penyuluhan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Tujuan dari rencana kegiatan penyuluhan yaitu petani cabai rawit dapat menggunakan benih bermutu dan petani cabai rawit mampu melaksanakan pemupukan. Tujuan ini didasarkan pada permasalahan, yaitu petani cabai rawit kurang mengetahui penggunaan benih bermutu dan penggunaan pupuk pada usaha tani cabai rawit. Sasaran adanya penyuluhan pertanian ini yaitu petani dan poktan. Materi yang akan diberikan mengenai penggunaan benih bermutu dan cara pemupukan menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media PowerPoint, demonstrasi, dan diskusi.
Waktu kegiatan penyuluhan yaitu pada bulan November sampai bulan Januari. Lokasi dilakukan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Dan pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan dan poktan. Tujuan kedua yaitu petani cabai rawit mampu melaksanakan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit. Tujuan ini didasarkan pada permasalahan yaitu kurangnya pengetahuan petani cabai rawit mengenai pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit. Nah, sasaran adanya penyuluhan pertanian ini yaitu petani dan kelompok tani. Materi yang akan diberikan mengenai pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai rawit menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media PowerPoint dan diskusi. Waktu kegiatan penyuluhan yaitu bulan November sampai bulan Januari. Lokasi dilakukan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Dan pelaksana kegiatan adalah penyuluh dan kelompok tani. Tujuan yang ketiga yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen. Tujuan ini didasarkan pada permasalahan yaitu petani kurang mengetahui mengenai penerapan teknologi pasca panen cabai rawit. Sasaran adanya penyuluhan pertanian ini yaitu petani dan kelompok tani. Materi yang akan diberikan mengenai pengenalan teknologi pasca panen cabai rawit menggunakan metode ceramah dengan menggunakan media PowerPoint, praktek dan diskusi. Waktu kegiatan penyuluhan yaitu bulan Januari sampai bulan Februari. Lokasi dilakukan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar. Dan pelaksana kegiatan adalah penyuluh dan kelompok tani. Selanjutnya adalah penggunaan benih bermutu dan pemupukan. Materi pertama pada kegiatan penyuluhan di Desa Sukowati, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar adalah penggunaan benih bermutu dan pemupukan. Penggunaan benih bermutu dapat mengurangi resiko kegagalan budidaya karena bebas dari serangan hama dan penyakit. Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan dan berbagai faktor tumbuh lainnya. Pentingnya penggunaan benih bermutu merupakan salah satu unsur panca usaha pertanian yang utama dalam upaya peningkatan produksi cabai rawit. Salah satu hal terpenting dari proses menanam cabai rawit adalah pemilihan benih. Pemilihan benih yang pertama, gunakan varietas yang dianjurkan, sudah dilepas oleh Menteri Pertanian dan tersedia di pasaran. Pilih benih bermutu tinggi atau berdaya kecambah di atas 80%. Adaptasi baik, mempunyai vigor yang baik, murni, bersih, dan sehat. Pilih benih dengan sesuai iklim musim tanam dan preferensi pasar. Gunakan benih yang tidak kadaluarsa. Simpan label benih. Selanjutnya yaitu pemupukan. Yang pertama, gunakan pupuk berdasarkan dosis yang telah ditentukan. Yang kedua, jenis pupuk yang digunakan yaitu urea, ZA, SP18, KCl, dan unsur hara mikro. Waktu aplikasi pupuk dilakukan pada umur 15, 28, 42 hari setelah tanam atau hibrida. Sedangkan non-hibrida dilanjutkan aplikasinya pada umur 60 dan 80 hari setelah tanam. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tercatat. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Gejala serangan ulat gerayat, gejala serangan pada tanaman cabai ditandai dengan timbulnya lubang yang tidak beraturan pada permukaan buah cabai tersebut. Pada serangan berat menyebabkan tanaman gundul karena daun dan cabai habis dimakan ulat. Umumnya serangan ini terjadi pada musim kemarau. Selanjutnya yaitu cara pengendalian hama ulat gerayat. Yang pertama, kultur teknis. Dengan cara sanitasi lahan dengan cara membersihkan gulma dan sisa tanaman yang dapat menjadi sumber infeksi. Selanjutnya, pengolahan lahan yang intensif dan saluran air atau drainase yang baik. Selanjutnya, eradikasi selektif dilakukan terhadap kelompok telur yang ditemukan pada tanaman yang terserang tersebut. Yang kedua, fisik mekanis dilakukan dengan pemusnahan kelompok telur, larva atau pupa dan bagian tanaman yang terserang menggunakan
penggunaan perangkap feromonoid seks untuk ngengat sebanyak 40 buah per hektar atau 2 buah per 500 meter persegi. Pemasangan perangkap dilakukan sejak tanaman berumur 2 minggu. Yang ketiga, hayati. Dengan cara pemanfaatan musuh alami patogen SI NPV. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi pasca panen cabai rawit. Terdapat beberapa langkah-langkah pasca panen cabai rawit. Yang pertama adalah tahap sortasi cabai rawit, yaitu merupakan langkah awal yang sangat menentukan daya simpan. Pemilihan cabai yang akan disimpan memerlukan teknis tertentu, yakni pemilihan cabai yang masih utuh, matang sempurna, tidak cacat, tidak rusak, dan tidak membusuk. Nah, pemilihan cabai yang matang dan seragam dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas cabai rawit tersebut jika telah dilakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap pencucian untuk memastikan cabai rawit dalam kondisi bersih dan sehat, karena cabai yang tidak dicuci sebelum disimpan akan mengakibatkan cabai cepat membusuk karena terkontaminasi dengan mikroba saat masih di pertanaman, seperti kontaminasi cendawan dan bakteri. Nah, mikroorganisme yang berada pada permukaan cabai dengan mudah dapat menginfeksi cabai tersebut jika dalam kondisi yang lembab, dan akan menyebabkan proses pembusukan semakin cepat. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan kadar air pada permukaan cabai rawit, dan proses pengeringan akan mempermudah dalam proses penggilingan. Cabai rawit yang telah kering sempurna ditandai dengan tingkat kerapuhan yang tinggi bila diremas. Nah, pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada yang menggunakan sinar matahari dan ada yang menggunakan oven pengering. Penggunaan sinar matahari memerlukan waktu yang lebih lama daripada menggunakan oven pengering. Akan tetapi, jika petani di lahan terpencil, kebutuhan pengering dengan oven kadang tidak menjadi pilihan karena masih memerlukan listrik atau bahan bakar yang juga memerlukan tambahan biaya, sehingga pengeringan dengan sinar matahari secara langsung masih menjadi pilihan utama para petani. Selanjutnya adalah tahap penggilingan. Tahap ini merupakan cara yang digunakan untuk mengolah cabai rawit menjadi cabai bubuk yang paling mudah, dan tersedia banyak alat sederhana sampai modern yang dapat digunakan untuk menggiling, seperti lumpang, blender, ataupun mesin penggiling dalam skala besar. Penggilingan dengan menggunakan blender dapat memberikan kualitas bubuk yang lebih halus dan tidak membutuhkan ayakan lagi. Nah, penggunaan blender sangat membantu para petani dalam produksi cabai bubuk yang akan menghasilkan nilai ekonomis. Nah, produksi tersebut dapat secara cepat dan mudah. Pengolahan cabai rawit segar menjadi cabai bubuk adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual cabai rawit. Penerapan teknologi pasca panen akan meningkatkan kualitas dan harga jual cabai rawit olahan. Dengan adanya tahap pengolahan cabai yang diterapkan pada kelompok tani ataupun petani, menjadi pilihan utama dalam memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai jual sebagai sumber pendapatan tambahan rumah tangga tani. Nah, komoditas cabai rawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Gianyar, sehingga perlu adanya program penyuluhan pertanian agar petani dapat menggunakan benih bermutu dan melakukan pemupukan. Selain itu, dapat mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit dan mampu menerapkan teknologi pasca panen cabai rawit.
Dengan adanya program penyuluhan pertanian komoditas cabai rawit di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dapat dijadikan acuan maupun pedoman. Sekian video kali ini mengenai program penyuluhan pertanian komoditas cabai rawit di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.